Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Kris Muntarang sobat. Di pagi hari ini, di pagi hari Kamis ini Bang Komet akan mereview beberapa pusaka sepuh dan unik sobat. Pusaka sepuh dan unik, dan yang pastikan pusaka-pusaka ini adalah original sobat. Original dari lokasi yang kita dapatkan dari beberapa huntingan 2 hari terakhir sobat. 2 hari terakhir kita melakukan perburuan pusaka di daerah dusun-dusun di daerah Kabupaten Blora khususnya. Untuk itu ikuti terus dari review Bang Komet pada pagi hari. Namun sebelumnya sobatku, sebelum tak lanjutkan video off ini, Bang Komet mengajak pada panjenengan sedaya dan diri Bang Komet sendiri untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja pada kesempatan pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa diberikan limpahan kenikmatan dan dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke sobatku, pemirsa Bang Komet Kris Muntarang, untuk pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini Bang Komet akan mereview ada beberapa pusaka, yang mana pusaka ini adalah pusaka yang termasuk katakanlah unik sobat. Unik dan lumayan bagus. Mengapa saya katakan lumayan bagus sobat? Karena di sini Bang Komet akan pusaka yang bisa dikatakan itu adalah pusaka jenis-jenis betok. Jenis-jenis betok yang mana betok ini saya tengarai. Saya tengarai itu adalah, saya tangguh, estimasi tangguh Bang Komet itu adalah era-era Pajajaran yang dibuat oleh sang empu perempuan, yaitu Empu Sombro sobat, yang sangat terkenal itu. Maka lihat dan ikuti dari review Bang Komet pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama sobatku, yang Bang Komet akan review adalah pusaka yang memang sangat lumayan ampuh. Ini Bang Komet mendapatkan pusaka yang bisa saya katakan adalah pusaka jenis-jenisnya itu jenis buatan sang Empu Brojokuno di era-era Mataraman sobat. Pusaka ini memakai warangkanya itu jenisnya itu jenis-jenis warangka Dolon Surakartonan sobat. Dolon Surakartonan di sini berbahankan kayu timoho sepuh sobat. Memakai bahan kayu timoho sepuh, dan di sini ada pelet-pelet sembur ya. Pelet sembur atau pelet apa ini? Dan yang di bawahnya sini juga dedernya, apa deder? Handle gandarnya. Gandarnya itu adalah gandar-gandar sambungan sobat. Ini gandar-gandar sambungan, dan yang mana untuk pusaka ini gandarnya tidak memakai pendok karena ini cukup besar sobat. Ini besar sekali, dan ukuran pendoknya sendiri mungkin perlu khusus untuk memesankan ukuran pada gandar ini. Untuk bagian deder sendiri ini adalah deder-deder yang memakai jenis gaya-gaya Surakartonan juga, dan di sini memakai apa itu yang bisa dikatakan ukirannya itu ukuran lawasan. Di bagian mendaknya sendiri ini juga mendak-mendak lawasan sobat. Ini mendak-mendak lawasan. Jadi mari kita coba lihat isinya apakah seindah dari warangkanya ini. Kalau saya mengatakan warangka ini cukup indah sekali sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba lihat isinya sobat. Celing sobatku. Ih, ngeri sobat. Ini pusakanya gede banget sobatku. Ini gede banget dan punya tantingan yang cukup merbawani sekali. Ini yang mempunyai cirinya, bilahnya itu bilahnya lurus sobat. Ini bilahnya lurus di bagian sor-soran inilah di sini yang membuat ini pusaka ini sangat beda sekali. Di bagian sor-soran sendiri di sini di bagian gandeknya itu lugas, gandek-gandek lugas sobat. Gandek-gandek polos, namun di sini menyerupai huruf C yang melengkung, itu yang melengkung dia cekung. Nah, gandek-gandek seperti ini memang bisa dikatakan adalah pusaka-pusaka yang mempunyai ciri khas gaya bagus. Di bagian pejitan sendiri di sini polos dan polos red apa? Polosan ya, polos kayak brojol, namun ini bukan brojol sobat. Ini bukan tipe-tipe brojol. Di bagian belakang terdapat serawean, cekung, dan bagian geger sapinya itu yang bisa kita tengarai adalah jenis-jenis jalak. Di bagian gonjo sendiri, gonjonya juga gonjo polosan, tidak terdapat ricikan. Di bagian ujungnya sini, ujung-ujung yang disebut dengan gonjo-gonjo buntut orang sobat. Nah, kalau kita bisa melihat dari ciri-ciri tanda-tanda pada bilah ini saya yakin ini dibuat oleh sang empu yang disebut dengan Empu Brojokuno di era-era Mbah Guno, era-era Mataram sobat. Untuk dapurnya sendiri ini adalah termasuk dalam kategori dapur jalak dinding sobat. Nah, untuk filosofi dan
dan makna yang terkandung dalam pusaka Jalak Dinding mungkin bisa dilihat, bisa dicari di Mbah Google lagi ya. Mbah Google kan banyak referensi. Cuma saya sendiri memang jenis-jenis jalak itu memang bisa dikengari adalah untuk tangguh-tangguh apa untuk tangguh untuk dapur-dapur keris yang memang untuk keteguhan hati dan secara kekuatan apa ya filosofinya itu cenderung ke kerezekian dan kewibawaan sobat. Untuk pamornya sendiri, kalau kita melihat dari serat-serat yang ada pada bilah ini, masuknya ini pamornya nanti terkategorinya itu pamor-pamor biasa, pamor ngulit semongko, sobat. Ngulit-ngulit semongko. Dan ini sangat tantingannya sangat lumayan. Ini tegas sekali dan mantap sekali. Kita melihat besinya yang cukup hijau kebiru-biruan. Ini besinya hijau kebiru-biruan dan ngeri banget, sobat. Ngeri banget. Untuk masalah peksi sendiri tak jamin pusaka ini masih gede dan utuh. Mengapa? Karena pusaka seperti sebesar ini ya bisa dipastikan pusaka ini memang bisa dikatakan masih utuh lah, keseluruhannya masih utuh. Oh, ini ngeri sobat, ngeri. Ini saya kemarin juga ada yang seukuran segini itu keris dapur tilam sobat. Bila ini dapur Jalak Dinding yang saya sinyalir ini adalah pusaka yang ditangguh estimasinya sama oleh buatan Sang Empu Brojogono. Oke, panjang belah 37 sobat, panjang belah 37 cm dan panjang gagah merbawanya. Oh sahabatku, jika panjenengan ada yang mana silahkan saja, pusaka ini sangat lumayan jos, gandos, makonyos, konyos sobat. Oke, pusaka berikutnya sobat. Pusaka berikutnya adalah pusaka yang memang ini termasuk dalam kategori pusaka-pusaka yang sangat familiar sekali, yaitu pusaka dengan look 11 yang disebut dengan pusaka dapur Sabu Intan. Jadi begini sobatku, ini kita dapatkan dari memang dari salah satu apa ya bisa dikatakan hunter ya, hunter yang tukang geladak, yang tukang cari langsung ke rumah ya, karena sendiri Bang Komet waktunya ndak nyanda kalau langsung terjun ke rumah tangga. Kadang kita juga terjun langsung, namun kadang-kadang kita ya juga sudah punya hunter-hunter di mana-mana ya sobat. Untuk pusaka ini memang bisa dikatakan adalah pusaka-pusaka yang cukup familiar, yaitu pusaka dengan dapurnya Sabu Inten. Pusaka dapur Sabu Inten memang ditengarai dengan ciri-cirinya itu kita coba lihat bareng, kita review bareng pusaka ini. Untuk pusaka ini memakai warangka jenisnya ladrang, sobat. Ladrangnya gede dan di sini dicat-cat mawilek, sobat. Dicat mawilek yang ya orang biasa, orang pertanian apa orang desa, sobat. Dan di sini gandarnya sambungan berbahankan kayu timongo, sobat. Ini kayu timongo sepuh memakai apa ini namanya penduknya itu penduk kuningan suwoso. Di bagian deder lawasan original lawasan sobat, original lawasan di sini memakai metuknya juga metuk lawasan, mendak kalau metuk. Oke, coba lihat isinya sobatku. Bismillahirrahmanirrahim. Drawing, oh ngeri sobatku. Inilah pusaka yang memang saya jamin keoriginalannya, bahwa pusaka ini kita dapatkan dari lokasian langsung sobat. Kita dapatkan dari lokasian langsung yang mana pusaka ini adalah kategorinya masuk dapur Sabu Inten sobat. Ciri-ciri keris dapur Sabu Inten looknya itu 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Looknya itu 11. Di bagian sosoran terdapat kembang kacang yang disebut dengan kembang kacang. Di sini ada jalen dan di bawahnya ada lambi gajahnya satu sobat. Di bagian belakang ada serawean, ada pejetan atau belumbangan dengan diikuti dengan apa itu sogoan rangkap sobat. Rangkapnya sangkap, belakangnya terdapat serawean yang cukup dalam. Di bagian sosorannya, bawah sosoran itu yang membuat istimewa pusaka ini adalah di bagian gonjo sobat. Gonjonya ini masuknya dalam kategori gonjo wilut sobat. Gonjo wilut yang mana ini masih utuh dan original sobat. Ini gonjonya gonjo original. Yang membuat istimewa pusaka Sabu Inten ini adalah gonjonya itu apa? Gonjo wilut sobat. Kalau kita mengamati dari bilahnya, dari bahan materialnya yang kita lihat langsung tuh ada pusaka ini. Pusaka ini adalah pusaka yang memang mempunyai estimasi tangguh Mataram sobat, Mataram Sultan Agung. Kita bisa lihat juga di bagian looknya yang cukup lumayan ngerengkol, namun juga tidak terlalu ngerengkol kayak zaman-zaman Mojopahit, juga tidak terlalu ngombol atau pusaka-pusaka kulo dan sobat. Di bagian apa itu namanya pamornya, di bagian pamornya pusaka ini saya jamin pusaka ini pamornya ngebiur sekali. Pamornya ngebiur sekali
yang bisa dikatakan nanti estimasi pamornya ini di sini termasuk dalam kategori pamor-pamor wahyu tumurun sobat. Dan ini saya yakin pure ter langsung. Cuman ini dalam keadaan masih apa adanya dari warga desa sobat. Di bagian peksi juga original sobat. Original peksinya wes jaminan original peksinya. Pusaka ngeri sobat. Ini pusaka yang bisa saya katakan cukup istimewa sekali yang kita dapatkan dari warga setempat. Oke sobatku, mungkin dari panjenengan ada yang minat dengan pusaka ini silahkan chat WA-nya Bang Komet. Ya, mungkinlah ini jodoh jenengan sobatku. Untuk selanjutnya sobat, untuk selanjutnya yang pusaka yang terakhir karena ini video off ya. Sebenarnya banyak ini pusaka yang kita dapatkan pada dengan akhir-akhir ini kita dapatkan banyak sobat. Ini adalah pusaka yang disebut dengan pusaka kalau saya masukkan kategorinya itu masuk kategori betok sobat. Betok. Di bagian warangka sendiri ini gede dan di sini gede toh. Ini bagiannya gede banget, ini tidak dari ini besar, ini lebar besar ya. Dan di bagian sini, di bagian apa ini namanya peloannya itu hancur kemakan tikus sobat. Ini saking lamanya nggak terawat, jadinya ini dimakan tikus. Untuk di bagian deder sendiri ini masih lumayan utuh karena di sini ada sedikit dimakan tikus tapi nggak terlalu ya. Di bagian apa ini? Di bagian ukirannya adalah ukiran-ukiran yang bisa dikatakan adalah ukiran-ukiran yang original dan sepuh, antik dan teliti sobat. Di bagian mendaknya ada mendak-mendak lah. Untuk bagian isinya sobat, mari kita coba lihat bagian isinya apakah pusakanya ini benar-benar betok, kategorinya betok. Mari kita coba lihat bareng dan kita review bareng. Untuk di bagian isinya sobat, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jenisnya betok sobat. Ini saya yakin jenisnya betok karena mengapa? Betok itu punya ciri-ciri yang bilah yang lebar dan punya ukuran yang tidak terlalu panjang dibanding dengan pusaka-pusaka ukuran normal sobat. Ini adalah jenis betok yang memang bisa saya estimasikan ini melihat dari jenis gaya garapnya, dan jenis material yang digunakan pada pusaka ini adalah ini pusaka di era era Pajajaran sobat, era Pajajaran sepuh. Di bagian looknya sendiri, looknya ini termasuk dalam kategori look 3 sobat, kategori look 3 atau disebut jangkung. Di bagian sor-soran terdapat ini kembang kacang. Ini ada bekas jalen, di sini ada jalen-jalen sobat. Ini jalen. Ini masuknya kalau Bang Komet tersendiri adalah masuk dalam kategori dapur Semartinandu sobat. Dapurnya Semartinandu. Kita coba lihat isinya ya, paksinya kok paksinya. Kita coba lihat paksinya. Di sini sobatku. Di bagian peksi sendiri ternyata peksinya kotak, memang kotak sobat. Ini peksinya kotak. Ini peksinya kotak, peksi lubang kotak sobat. Ini lubangnya kotak. Namun di bagian ujung sini kayak dipeluntir. Namun di lubang peksinya itu kotak, lubang peksinya. Jadi saya jamin ini adalah pusaka-pusaka yang kategorinya masuk dalam kategori betok sobat. Ini betok dan ini adalah original sepuh lalu tangguhnya sendiri saya menangguh di era-era Pajajaran sepuh yang memang dibuat oleh Sang Empu Sombro sobat. Sang Empu Sombro, memang Empu Sombro terkenal dengan betok sombronya, namun di sini kalau kita melihat gaya garapnya ini adalah Empu Sombro yang di zaman Pajajaran sobat. Jadi siapapun yang mungkin berkenan atau srek dengan pusaka ini silahkan saja dimahari, ditanyakan dengan langsung WA Bang Komet di 085225596427. Oke sobatku, panjang bilahnya di sini sekitar 29, 27, 29. Ini tidak terlalu panjang namun lebar. Ini 5 cm, lebarnya lebih 5 cm. Ini deriji, ini jadi 2 sobat. Jadi 2 ini. Ini lumayan lah Bang Komet ini saya dapatkan pusaka yang originalan betok sombro dengan dapurnya Semartinandu dengan estimasi tangguh Pajajaran sobat. Oke sobatku, pemirsa Bang Komet Semendarang, demikian dari review beberapa pusaka yang memang ini pusaka-pusaka originalan dan cukup lumayan istimewa
yang mana siapapun yang mungkin berkenan dan serak dengan pustaka ini silahkan saja WA Bang Komet. Semoga saja ini menjadi dari jodoh-jodoh panjenengan. Oke, dari Bang Komet ngapun sedaya kelepatan. Akhirul salam. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridha walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Bye bye.